Asik ya? Iya, kayak nama beda sama yang lain. Oh, sorry ya. Sorry ya. Bukan kelasnya si Peter dan kawan-kawan di bawah itu. Di live comment atau apa? Pilpai. Aduh, Pilpai nol. Kosong. Mukanya aja kagak ketahuan. Identitasnya kagak ketahuan. Nol. Kosong. Nggak tahu begini enggak. Enggak. Ay, kasihan ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi bangkai. Seperti biasa, bukan bangkai namanya kalau tidak menyebarkan bau busuk. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan dulu videonya berikut. Kita lihat atas berkat rahmat Allah. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. 5 sila itu semuanya ada di dalam penjabaran Al-Quranul Karim dan syariah Islam. Hadis riwayat yang sahih ada semua. Karena memang disusunnya berdasarkan atau berpatokan kepada pegangan utamanya adalah syariah Islam. Sudah ngerti ya? Barusan Bangkai bilang bahwa Pancasila dibuat berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Padahal kalau kita selidiki kenapa Pancasila malah mirip dengan literatur dari Yahudi. Seperti yang dipaparkan dalam website Islam berikut. Pertama yang saya cari di Google, tentu saja dengan kata kunci Khams Kanun. Di sini kita bisa melihat banyak artikel yang semuanya berbahasa Indonesia. Mari kita baca salah satunya. Ini artikel dari situs foaislam.com yang isinya sama persis dengan situs arahma.id, hanya beda judul. Di foaislam.com judulnya Benang Merah Pancasila dan Zionisme dalam Talmud Yahudi. Di arahma.id judulnya Pancasila dalam Talmud. Jadi ini adalah situs-situs Islami. Saya bacakan yang dari foaislam.com aja ya. Pengakuan jujur Bung Karno ini membuktikan, sebenarnya Pancasila bukanlah produk domestik yang orisinal, melainkan intervensi ideologi transnasional yang dikemas dalam format domestik. Sebagai derivasi gerakan Zionisme internasional, Freemasonry memiliki doktrin Khams Kanun yang diilhami kitab Talmud, yaitu monoteisme, Ketuhanan yang Maha Esa, nasionalisme, berbangsa, berbahasa, dan bertanah air satu Yahudi, humanisme, kemanusiaan yang adil dan beradab bagi Yahudi, demokrasi, dengan cahaya Talmud suara terbanyak adalah suara Tuhan, dan sosialisme, keadilan sosial bagi setiap orang Yahudi. Share Talmud Kabbalah 1145. Ini dari Blogspot mengenal Secret Societies. Doktrin Khams Kanun Freemasonry. Gerakan Zionisme dan Freemasonry di seluruh dunia sesungguhnya memiliki asas yang sama. Asas dari dua gerakan ini disebut Khams Kanun, 5 sila atau Pancasila. Doktrin Khams Kanun Freemasonry, kitab Talmud Yahudi Kabbalah. Monoteisme, Ketuhanan yang Maha Esa, nasionalisme, berbangsa, berbahasa, dan bertanah air satu Yahudi. Humanisme, kemanusiaan yang adil dan beradab bagi Yahudi. Demokrasi dengan Talmud suara terbanyak adalah suara Tuhan. Sosialisme, keadilan sosial bagi setiap orang Yahudi. Jadi Pancasila mirip banget dengan 5 panca dasar atau bisa juga dibilang Khams Kanun Yahudi yang ada dalam kitab Talmud. Jadi ini tuh mirip banget, bahkan nggak ada bedanya sama sekali dari konteksnya. Cuman berbeda sedikit bahasanya. Pun bahasanya hampir mirip dan urutannya pun hampir mirip. Miripnya tuh 90% lah, 80%. Jadi mari kita bandingkan antara Pancasila dan panca dasar Yahudi atau Khams Kanun Yahudi yang berada di kitab Talmud. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Bisa kita lihat di sini Pancasila bahasanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan Khams Kanun pertama Yahudi juga ketuhanan yang Maha Esa. Cuman mungkin resminya mereka dengan bahasa Israel, tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya seperti ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Mirip banget. Dan kemudian ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ini mirip banget dengan panca dasar ketiga atau Khams Kanun ketiga Yahudi yang ada di kitab Talmud, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab bagi rakyat Yahudi. Jadi sama banget, yang kedua dan ketiga cuma beda urutan. Dan kemudian ada sila ketiga. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Kemudian bisa kita lihat juga di kitab Talmud Yahudi, sila ketiganya atau bisa kita bilang Khams Kanun yang ketiga, tanah air dan satu bangsa Yahudi. Ini nggak ada bedanya sama sekali ya. Cuman beda tempat penggunaan dan juga beda urutan. Dan kemudian ada sila keempat bisa kita lihat di sini, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kita bisa lihat di kitab Talmud. Dengan cahaya Talmud, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Jadi di dua ini nggak ada bedanya. Cuman di sini bahasanya tuh beda, cuman beda bahasa, tapi sama-sama menuju ke situ, yaitu suara terbanyak. Di sini memakai suara terbanyak, sedangkan di sini memakai suara rakyat. Sedangkan tidak dipungkiri lagi bahwa rakyat itu adalah manusia terbanyak di suatu negeri. Yang kemudian ada sila kelima. Sila kelima Indonesia itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan di sila kelimanya Yahudi, ya, itu juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Yahudi. Menurut gue ini tuh sama banget, mirip banget, bahkan miripnya bisa gue bilang 85% mirip. Dan gue nggak tahu Soekarno dan orang-orang lain yang membangun negeri ini dan membangun Pancasila itu tuh benar-benar ngambil di kitab Talmud atau ya memang kebetulan aja sama. Tapi kalau menurut kalian gimana? Ini sama atau cuman kebetulan aja mirip atau memang benar-benar diambil dari kitab Talmud? Jadi selidik punya selidik, ternyata Pancasila kita mirip dengan Khams Kanun dalam kitab Talmud Yahudi. Tapi tadi Bangkai bilang Pancasila itu berdasarkan Quran dan hadis.
Silakan teman-teman menilai sendiri. Indonesia tidak setuju. Indonesia menolak penjajahan di seluruh muka bumi. Penjajahan ditolak. Tetapi kekristenan masuk ke Indonesia melalui jalur penjajah. Ngerti? Ngerti ya? Sudah ngerti? Sudah ngerti. Ini perbedaan antara orang Indonesia asli dan orang Kristen. Sekali lagi, ini perbedaan antara orang Indonesia asli dengan orang Kristen. Dan Barusan Bang Kei menggiring opini seakan-akan kekristenan mendukung penjajahan. Padahal, kalau mau menilai suatu agama, dilihat dari kitab sucinya dan siapa yang menjadi panutan. Contohnya Islam, dasar imannya pada Quran dan hadis Nabi. Begitu juga Kristen dasar imannya pada Alkitab dan Yesus. Di sini Bang Kei menggunakan penjajah untuk mendiskreditkan kekristenan, seakan-akan penjajahan itu perintah Alkitab. Mari kita lihat satu contoh pada hadis Ahmad nomor 9771. Nabi bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Jika mereka telah mengucapkan La ilaha illallah, mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan haknya, sedangkan perhitungan hisab mereka terserah kepada Allah." Dan hadis ini diperkuat oleh pernyataan Ustadz berikut ini. Mekah itu berbeda dengan Madinah. Madinah itu masuk Islam dengan jalan dakwah. Maka Madinah itu penduduknya masuk Islam melalui cara dakwah. Sementara Mekah itu penduduknya masuk Islam bukan dengan cara dakwah, tapi dengan cara jihad atau pedang. Sehingga harus kita akui, kalau ada orang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Jadi itu tidak sepenuhnya salah, itu ada benarnya. Karena memang Rasul sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Karena memang Rasul sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Mari kita lihat bagaimana ajaran Yesus dalam Alkitab. Apakah Yesus pernah memerintahkan untuk menyebarkan agama dengan pedang kepada murid-muridnya? Atau adakah Yesus pernah memimpin perang sewaktu dia di dunia? Tidak ada sama sekali. Malahan dalam Markus 6 ayat 11 dan 12 Yesus berkata, "Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat." Apakah Yesus perintahkan murid-muridnya untuk memerangi manusia sampai jadi pengikut Yesus? Tentu saja tidak. 38 ridiculous, most 38 most ridiculous most ridiculous things Martin Luther ever wrote. Dan ini dasar Kristen, ini dasar kekristenan. Sudah lihat webnya dari Saint Dominic, bukan dari Islam, dari saintdominic.com. Sudah klik Ustaz Dani. Ya. Kembali Bangke membawa hal ini di setiap live-nya, seakan-akan Martin Luther itu nabi dari orang Kristen. Apa orang Kristen anggap Luther itu panutan? Tentu saja tidak. Yang menjadi dasar iman Kristen itu Yesus dan Alkitab. Tapi, di sini Bangke membawa statement Luther yang mana itu bukanlah dasar iman Kristen. Ini tandanya kalau Bangke sudah putus asa. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Kay namako Agustina yang omipung puanan niko Omipung yang biasa jual parfum tuko. Bukan yang itu, tapi yang aku tamat teologi itu. Karya jung aku ambil S2 di Belanda. Tidak hanya itu, dia jung aku ambil doktor di Israel. Aduh Agustinus, lupung parle elai. Hey Agustinus, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu.
yang biasa jual parfum Tuko. Bukan yang itu, tapi yang aku tulang patah dihajar Oten dia jung aku. Murtadkan orang Kristen dalam gerejanya. Tidak hanya itu, dia jung aku disogok Oten 5 miliar.